Shalom, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan keempat. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Gemeente van Christus, onze hoop is in de naam van de eeuwige, drie-enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Neem uw plaats. Mari dengan kerendahan hati sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa untuk mengakui dosa kita dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Laten we samen bidden. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk bersekutu dan beribadah di hadapan Tuhan. Kami mengakui Tuhan sesungguhnya kami tidak layak untuk hadir di hadapan Tuhan, karena kami masih sering jatuh dalam dosa. Meskipun kami sudah lama menjadi pengikut Yesus Kristus, tapi kami masih gagal mengasihi orang lain. Kami gagal mengampuni orang lain atau mengasihi diri sendiri. Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampuni kami jika sebagai satu jemaat Kristus, kami kurang satu hati. Kami kurang bisa menjadi satu tubuh Kristus. Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampuni kami jika kami kurang bersyukur, banyak mengeluh, tidak mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Biarlah darah Kristus Yesus yang menyucikan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk hadir di hadapan Tuhan dan mempersembahkan ibadah ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ik zal Gods voor levensvernieuwing lezen uit in Johannes 3, vers 9 tot en met
11. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want die is de boodschap die u Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius 14 ayat 25 sampai 35, mari kita bersama-sama berdoa. Laten we samen bidden. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap di hadirat-Mu, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga pada waktu kami membaca firman-Mu, waktu kami mendengar penguraian firman Tuhan, kami boleh merendahkan diri, membuka hati dan pikiran kami untuk diajar dan dibentuk oleh firman-Mu. Sehingga firman yang ditabur boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang seturut kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan petugas, kami serahkan hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun hamba-hamba Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25, Matius 14 ayat 25 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus meluruskan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Goedemorgen, selamat pagi. Ya, saya akan bicara tema kita hari ini tentang kalau ingin berjalan di atas air bersama Yesus, kita harus keluar dari perahu kita. Als u over het water wilt lopen met Yesus, moet u eerst de boot uitstappen. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Sama sekali tidak pernah takut. Tidak ada ya, semua pernah merasa takut. Apalagi sekarang,
takut sakit, takut kena corona, takut macam-macam. Ya, jadi semua orang pernah takut. Mahasiswa yang kuliah takut nggak lulus ujian, kalau nggak lulus ujian, kelamaan kuliah nanti harus bayar mahal, beasiswanya habis. Ibu-ibu takut kalau anaknya sakit, khawatir kalau panasnya tinggi terlalu lama, sakit. Bapak-bapak takut dengan bosnya di kantor, takut nanti dipecat kalau kerjanya nggak bagus. Nah, macam-macam rasa takut seperti ini kita rasakan setiap hari. Dan ada kalanya memang Tuhan izinkan badai besar datang dalam hidup kita. Nah, pada waktu badai itu datang, rasa takut kita juga makin besar. Nah, coba saudara bayangkan ada dalam perahu yang kecil di tengah laut. Nggak bisa berenang pula, karena bukan orang Belanda. Kalau orang Belanda pasti bisa berenang. Tiba-tiba ada badai datang, besar seperti hari Senin kemarin. Badai besar datang. Dan di tengah laut, apa yang kita rasakan? Tentu saja, rasa takut. Takut mungkin nanti jangan-jangan kapalnya tenggelam. Kalau tenggelam kita nggak bisa berenang, kita mati. Karena kita tahu kita ada dalam bahaya, kita juga tidak tahu bisa selamat atau tidak. Nah, begitu juga dengan para murid. Mereka takut terombang-ambing di tengah badai, sementara Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dan waktu itu jam 3 pagi, gelap. Sementara mereka berjuang untuk tetap bertahan dalam badai itu. Rasa takut makin tambah ketika apa? Melihat ada sosok bayang-bayang jalan di atas laut. Bayangkan itu gelap, badai, capek, takut, tiba-tiba lihat orang jalan di atas air. Maka yang muncul adalah hantu, karena mereka pikir itu hantu. Rasa takut muncul, padahal itu Tuhan Yesus, bukan hantu. Tuhan bukan hantu. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, di tengah badai kehidupan pun, kita juga seringkali merasa takut, sampai tidak bisa kenal bahwa itu tuh Tuhan yang datang. Dan berkata, tenanglah. Karena situasi sekitar kita yang kacau, yang menakutkan membuat kita seolah-olah tenggelam. Tidak berdaya. Dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan meminta kita berlayar sendirian? Dia tidak ada bersama-sama dengan kita di tengah badai. Nah, tapi apakah sungguh Yesus berjalan di atas air jam 3 pagi itu karena lagi pengen jalan-jalan? Tidak kan? Sekarang kita kalau lagi badai jam 3 pagi mau jalan-jalan keluar? Enggak. Kecuali tujuannya penting. Ada tujuan penting. Dia tahu, Yesus tahu murid-murid ada dalam bahaya. Yesus datang karena dia punya tujuan. Melalui cara ini, murid-murid Yesus mengenal Yesus lebih baik lagi. Yaitu apa? Mereka ada kesempatan untuk mengalami sendiri kuasa Tuhan Yesus. Itu kenapa di ayat 33, setelah Yesus meredakan badai, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah." Jadi melalui badai, melalui pengalaman melihat Yesus berjalan di atas air seperti hantu yang menakutkan, mereka akhirnya mendapat pencerahan, insight tentang siapa Yesus. Nah, seperti murid-murid Yesus, kita juga merespons perkataan Yesus di tengah badai itu, ya perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Juga kadang seperti murid-murid Yesus ini. Pada waktu mendengar itu, ada yang tertegun. Lalu bertanya-tanya dalam hati, ini Yesus atau bukan? Ada yang diam aja mengamati apa yang kira-kira akan terjadi. Ada yang pegangan karena masih takut, pegangan di perahunya. Tapi mungkin juga ada yang seperti Petrus, merespons dengan bertanya, "Tuhan, apabila Engkau itu
Suruhlah aku berjalan kepadamu, berjalan di atas air. Nah, ini sebenarnya permintaan yang ekstrim kalau kita amati sungguh-sungguh. Itu di tengah badai, gelap jam 3 pagi, tidak jelas itu Yesus atau bukan. Tapi Petrus percaya, kalau itu memang betul-betul Tuhan Yesus, maka pasti dia bisa membuatnya berjalan di atas air. Itu iman yang besar. Petrus meminta konfirmasi dari Tuhan. Sementara murid-murid yang lain mungkin masih pikir, Petrus ini gila, belum tentu itu Tuhan Yesus. Petrus ini gila, masa mau jalan di atas air? Di tengah badai pula. Nah, banyak orang atau banyak khotbah menyoroti kegagalan Petrus yang jatuh di dalam air. Tapi murid-murid yang lain sebenarnya lebih gagal lagi. Karena mereka masih doubting. Antara percaya dan tidak percaya. Bahwa itu Yesus. Jadi sebenarnya pun murid-murid yang lain yang di dalam perahu juga gagal beriman. Gagal percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Mereka masih tinggal dalam perahunya. Masih takut ketika Yesus berkata pada Petrus, datanglah. Lalu Petrus turun ke atas air. Dan ini adalah lompatan iman. Siapa yang mau di tengah badai nggak bisa renang turun ke atas air? Jalan? Tidak ada. Tapi Petrus mau turun ke atas air dan berjalan di atas air. Petrus mengambil langkah iman untuk percaya pada Yesus waktu Yesus berkata, datanglah. Di sini kita lihat ada konfirmasi dan panggilan dari Tuhan Yesus untuk bersama-sama berjalan dengan dia di atas air. Murid-murid yang lain hanya nonton saja dari dalam perahu. Tidak ada yang ikut Petrus turun ke atas air. Jadi dalam hal ini Petrus sebenarnya jauh lebih maju dalam imannya. Kenapa? Hanya Petrus yang punya pengalaman jalan di atas air. Murid-murid yang lain tidak ada yang pernah jalan di atas air. Kecuali Petrus. Tapi waktu Petrus jalan di atas air, sebentar dia rasa angin besar. Ya seperti suara angin sekarang, kenceng di luar seperti ini, lebih kenceng lagi. Dia mulai melihat situasi di sekitarnya, dia mulai takut, lalu dia mulai tenggelam. Karena kehilangan fokus kepada Tuhan Yesus, melihat ke arah yang lain, melihat ke takutnya sendiri, dan berteriak karena dia tenggelam, Tuhan, tolonglah aku. Nah ini mirip dengan kita bukan? Ada waktunya kita mengambil langkah iman yang berani. Saya mau ikut Yesus, saya percaya pada Yesus, saya mau ikut panggilan Yesus. Fokus pada panggilan Yesus, tapi di tengah jalan mulai tenggelam karena takut, karena kehilangan fokus kepada Tuhan. Tapi Yesus segera mengulurkan tangan kepada Petrus. Saudara tidak bayangkan Yesus marah-marahin dulu baru ditarik tangannya, kan enggak ya? Tarik tangannya dulu, ditolong, kemudian dia bertanya, mengapa kamu bimbang? Kemudian setelah itu mereka jalan bersama ke dalam perahu kembali sampai angin ribut reda. Pertanyaan Yesus, mengapa kamu bimbang? Adalah pertanyaan untuk Petrus dan semua muridnya yang ada dalam perahu. Tapi pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi, kok kamu nggak percaya, tidak bermaksud untuk marah-marahin, tetapi sebenarnya untuk mengajar. Petrus perlu berani, ya perlu belajar dari keberaniannya untuk mengambil keputusan, mengambil langkah iman, dan dari kegagalannya juga karena rasa takutnya sendiri. Belajar tentang kehadiran Tuhan Yesus di sampingnya yang siap mengulurkan tangan waktu dia jatuh. Dan saya juga yakin Petrus tidak pernah lupa dengan pengalaman ini. Pengalaman yang sangat berharga. Dan itu membuat imannya bertumbuh lebih kuat. Saudara kalau pernah berjalan di atas air pasti nggak akan lupa. Petrus juga tidak akan lupa pengalaman itu. Lalu dari pelajaran ini, murid-murid yang lain pun melihat Petrus jalan di atas air, angin ribut reda, lalu mulai berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah.
Hidup orang percaya yang mau berjalan bersama Yesus pasti akan mengalami badai, pasti akan mengalami ujian iman, akan mengalami ketakutan dan kegagalan. Tapi juga dalam ketakutan dan kegagalan itu ada pertolongan Tuhan yang segera diulurkan waktu kita jatuh. Dan selalu ada juga panggilan dari Tuhan. Ada firman yang dinyatakan, ada konfirmasi firman Tuhan yang disampaikan pada kita. Tapi hasilnya berbeda-beda pada setiap orang, tergantung bagaimana respons kita terhadap firman Tuhan itu. Setiap dari kita harus mengambil keputusan setiap hari, apakah mau mendengar suara Dia, lalu bagaimana merespon suara itu. Bertindak terhadap suara itu. Hasilnya berbeda tergantung keputusan kita masing-masing. Keputusan untuk percaya lalu turun ke atas air seperti Petrus, merespons panggilan Tuhan, membuat kita makin kenal Yesus, makin bertumbuh dalam iman kita. Atau keputusan untuk tidak mengikuti panggilan itu dan membuat kita makin sulit mendengar suara Tuhan, makin sulit mendengar panggilan Tuhan. Karena merasa lebih nyaman tinggal dalam perahu, lebih nyaman tinggal dalam comfort zone. Pada akhirnya kurang bertumbuh dalam iman. Menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Itu persis seperti jemaat Laodikia. Yang Tuhan bilang dalam Wahyu 3 ayat 16. Karena engkau suam-suam kuku saja, tidak panas, tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat yang stagnan, biasa-biasa saja. Jadi jangan mau seperti jemaat Laodikia. Yang suam-suam susu saja, yang stagnan, tidak panas, tidak dingin. Tidak bisa bertumbuh. Nah, supaya kita tidak sama menjadi jemaat Laodikia, kita harus mau keluar dari comfort zone, keluar dari perahu, berani mengambil langkah iman ikut panggilan Yesus. Lalu apa saja comfort zone kita sekarang? Mungkin relasi yang tidak sehat, pacaran, persahabatan yang tidak sehat, tidak berani konfrontasi karena takut nanti jangan-jangan jadi konflik. Karena takut nanti jangan-jangan saya tidak disukai lagi. Takut sendirian. Sementara Tuhan ingin kita jujur apa adanya. Mau mengingatkan orang lain dalam kasih. Tapi karena takut, kita tidak mengerjakan panggilan itu. Akhirnya, tinggal dalam relasi yang tidak sehat. Mungkin comfort zone kita adalah kesuksesan. Mau jadi sukses, uang banyak, karir hebat. Dan tidak berani mengorbankan pekerjaan dan karir itu demi mengikuti panggilan Tuhan untuk melayani ke tempat lain, untuk melakukan misi tertentu untuk Tuhan, atau merespons kebutuhan tertentu dari sesama kita. Mungkin comfort zone kita adalah pasangan hidup kita, orang tua kita, karena kita selalu berusaha menyenangkan mereka, takut mengatakan isi hati perasaan kita sebenarnya karena takut membuat mereka kecewa. Tidak berani menjadi diri sendiri karena takut mengecewakan orang yang kita kasihi. Akhirnya kita tidak bertumbuh. Mungkin comfort zone kita adalah pelayanan di gereja, pelayanan kita sendiri. Merasa nyaman melayani Tuhan menurut kita. Padahal kita sedang melayani kebutuhan sendiri, akan rasa aman. Kebutuhan sendiri akan rasa saya berarti. Kita beraktivitas untuk membuat hati kita senang, tapi bukan membuat hati Tuhan senang. Hal rohani menjadi duniawi kalau fokusnya adalah keinginanku. Hal yang biasa, yang duniawi, menjadi rohani kalau fokusnya adalah keinginan Tuhan.
apa yang Tuhan inginkan. Waktu saya di Indonesia, comfort zone saya adalah pelayanan saya juga. Saya menikmati pelayanan di Indonesia. Punya mimpi besar membangun pusat konseling Kristen. Waktu itu tidak banyak pusat konseling Kristen di Indonesia. Hanya 2 saja mungkin. Dan waktu itu banyak orang sudah kenal saya di Indonesia. Banyak yang mengundang saya untuk mengajar di berbagai universitas. Tapi Tuhan nyatakan dalam doa, melalui juga beberapa orang yang seiman, bahwa visi Tuhan buat saya itu berbeda dari visi saya waktu itu. 2 tahun kemudian saya tahu bahwa Tuhan ingin saya pergi ke Belanda. Tapi Belanda itu sama sekali negara yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal siapapun. Saya juga takut nanti saya tidak menjadi siapa-siapa karena nggak ada yang kenal. Saya takut meninggalkan orang tua saya. Saya ingin menyenangkan mereka. Tidak berani mengatakan isi hati saya kepada mereka, karena harapan mereka ke saya waktu itu adalah apa? Lebih baik menikah daripada sekolah tinggi-tinggi. Karena kalau udah PhD susah dapat jodoh. Dan memang betul, saya susah dapat jodoh sampai sekarang. Nah, jadi waktu itu saya minta tanda pada Tuhan dan berdoa. Kalau memang ini kehendak Tuhan, saya harus pergi ke Belanda, saya minta 3 tanda. Kalau Tuhan penuhi 3 tanda itu, saya akan pergi. Salah satunya adalah saya dapat beasiswa tanpa mengajukan beasiswa. Dan betul saya dapat. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan sesuatu yang berbeda dari keinginan orang tua saya. Tapi saya tahu itu keinginan Tuhan untuk saya. Saya mengalami banyak rasa takut jatuh bangun. Waktu saya ikut Tuhan di Belanda, dalam jatuh bangun itu saya lihat pertumbuhan iman saya justru lebih banyak, lebih cepat, lebih luar biasa daripada waktu saya melayani di Indonesia. Meskipun waktu di Indonesia tiap hari saya juga melayani orang Muslim yang bertobat jadi Kristen. Tapi dalam masa-masa awal-awal tahun saya di Belanda, saya banyak menangis dan banyak protes. Berkata, Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya nih. Keluarga saya, karir saya, teman-teman saya, rumah saya, semuanya saya tinggalkan untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan badai terus datang? Di sini, termasuk badai yang beneran maupun badai kehidupan. Tuhan menjawab, jangan takut. Tapi saya tetap takut. Beberapa tahun di awal saya di Belanda, banyak kesulitan. Saya tidak akan ceritakan detail kepanjangan nanti. Tapi semua kesulitan itu kadang buat saya lelah dan ingin berhenti. Saya berdoa dalam kesedihan, Tuhan saya lelah. Kalau bisa saya pengen di surga sekarang, karena di surga lebih enak. Di dunia nggak enak Tuhan. Waktu saya berdoa begitu, tiba-tiba ada suara dalam hati berkata, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Selesai doa itu muncul dalam hati saya mulai bertanya ke Tuhan, ya, saya sudah ikut kehendak-Mu, tapi apa artinya bumi seperti surga? Buat saya bumi tidak seperti di surga. Sama sekali nggak enak. Kemudian muncul suara lagi, percayalah, aku akan buat surga di dalammu, dan melaluimu banyak orang dari segala bangsa akan melihat surga di atas bumi. Dan itulah panggilan saya. Tapi panggilan saudara mungkin berbeda dari panggilan Tuhan untuk saya. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya itu untuk sebuah tujuan. Bukan sekedar diselamatkan selesai. Tujuannya adalah kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia untuk melakukan karyanya di atas bumi ini. Kalau saudara dan saya diizinkan hidup sampai sekarang, Tuhan ingin saudara melakukan karya Dia di atas bumi. Tuhan punya panggilan spesifik untuk masing-masing pribadi dari kita. Sesuai kepribadian, talenta, pengalaman, karunia rohani,
compassion yang ada dalam hati saudara dan saya. Tapi ada panggilan yang umum, yang untuk semua orang Kristen ada, yaitu panggilan untuk bertumbuh, panggilan untuk serupa dengan Kristus. Nah, bahkan untuk panggilan yang umum ini pun, untuk serupa dengan Kristus pun, kita harus berani keluar dari comfort zone, harus berani membayar harga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk mendengar suara Tuhan, perlu mengenal firman Tuhan. Perlu hidup dalam firman Tuhan. Perlu mengenali panggilan Tuhan. Dan ini juga penting untuk tetap fokus kepada Tuhan. Waktu kita mengingat firman Tuhan, itu membuat hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan pada situasi di sekitar kita. Mengingat janji Tuhan akan membuat kita terbiasa berseru dalam doa waktu merasakan takut. Akan membuat kita datang kepada Dia waktu kita merasa tidak berdaya. Firman Tuhan akan menopang waktu kita selama menunggu gak ngerti kehendak Tuhan. Lama menunggu kok janji Tuhan gak terjadi. Dalam bukunya, John Ortberg berkata, "If you want to walk on water, you have to get out of your boat." Lalu dia menceritakan ada satu anak laki-laki namanya Toby. Nah, Toby ini pembawa cincin pernikahannya. Waktu itu sudah jadi mahasiswa. Lalu Toby ini pergi ke Ethiopia melayani bersama World Vision untuk anak-anak. Membagikan makanan, bermain bersama anak-anak miskin di Ethiopia. Nah, waktu mereka akan pergi pulang gitu ya, mau naik bus, ada anak kecil nempuk bahunya dari belakang. Terus dia lihat anak itu kaosnya udah bolong-bolong, dekil, jelek gitu ya. Terus lubang-lubang dia, si anak kecil itu tanya sama Toby, "Toby, boleh nggak aku minta kaos kamu, t-shirt?" Tapi kopernya dia udah dibawa bis yang lain. Dia udah nggak bawa koper, cuman badannya aja. Nah, kalau dia kasih kaosnya jadi telanjang loh dia pergi ke airport. Nggak bisa. Lalu ya dia tetap naik bus, meninggalkan anak itu. Di dalam bus dan sepanjang perjalanan dia terus terngiang-ngiang firman Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Firman ini terus terngiang-ngiang dalam hati dan kepalanya. Karenanya, waktu dia sampai di Amerika, dia mulai mengumpulkan t-shirt, mengumpulkan siapa yang mau nyumbang t-shirt silahkan, lalu sampai terkumpul 10.000 kaos t-shirt. Lalu dia punya masalah lagi setelah terkumpul, ngirimnya bagaimana? Mahal. Mengirim ke Ethiopia dengan 10.000 kaos itu dia harus membayar $65.000 US. Nggak punya duit, anak mahasiswa. Lalu dia berdoa, "Tuhan, saya sudah mengumpulkan 10.000 t-shirt ini. Sekarang bagaimana caranya mengirim ke tempat seharusnya mereka ada, ke Ethiopia?" Lalu akhirnya dia bertemu dengan satu organisasi yang bernama Supporters of Sub-Sahara Africa. Nah, mereka mau memberi tumpangan kaos Toby, cuma kapal itu hanya pergi ke satu negara dan setelah itu mereka tidak bisa bantu. Hanya ke negara itu saja. Terus Toby tanya, waktu sedang berbicara di telepon, kemudian mereka bertanya ke Toby, "Toby, apakah nggak masalah kalau misalkan kami hanya bisa mengantar kaos itu sampai ke Ethiopia?" Toby menjadi sangat surprise karena memang itulah negara yang dia tuju. Padahal dia tidak tahu tuh mereka akan pergi kemana kapal itu. Tapi Toby percaya Tuhan akan melakukan apa saja kalau itu memang kehendak Tuhan. Ini adalah contoh bagaimana seorang muda merespons panggilan Tuhan untuk berjalan di atas air. Dan kemudian mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dan membuat dia bertumbuh dalam iman dan mengenal Tuhan lebih baik. Apakah saudara dan saya mau bertumbuh sama seperti Toby juga?
Kalau saudara dan saya ingin bertumbuh, sama seperti Tobi, kita harus keluar dari perahu comfort zone kita dan mau berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Mengambil langkah iman untuk merespon suara Tuhan. Mulai dari kebiasaan mendengar suara Tuhan setiap hari melalui membaca Alkitab dan berdoa. Kalau Tuhan taruh compassion, gerakan dalam hati saudara untuk melakukan sesuatu, ambil langkah iman, turun ke dalam air, jalan bersama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membuat saudara ingat seseorang, berdoa untuk orang itu, kerjakan. Kalau dalam hati ada dorongan yang kuat untuk minta maaf pada orang lain, seseorang yang Tuhan ingatkan, respons, segera ambil langkah iman untuk menghubungi orang itu dan meminta maaf. Kalau ada dorongan yang kuat mengajak orang lain belajar Alkitab untuk bersekutu, ambil langkah iman untuk memulainya. Tapi perlu ingat, merespons panggilan Tuhan tidak sama dengan nekat. Ada banyak orang nekat pergi ke Belanda padahal Tuhan tidak panggil dia ke Belanda. Akhirnya jadi gagal di sini. Panggilan Tuhan berarti mengikut panggilan Tuhan itu bertindak berdasarkan perintah Tuhan. Nekat itu berdasarkan keinginan saya. Keinginan sendiri bukan perintah Tuhan yang dinyatakan. Nah, Tobi itu melakukan misinya karena firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 45, yaitu apa? Apa yang kamu tidak lakukan pada mereka yang paling hina, kamu tidak lakukan padaku juga. Karena dia ngikut perintah itu, maka misinya berhasil. Jadi firman itu harus hidup dalam hati kita, harus berbicara kuat dalam hati kita, dan melakukan firman itu karena kasih kita pada Tuhan. Waktu Tobi melakukannya, ada tantangan. Ada challenges, selalu ada. Kita juga pasti mengalami tantangan itu. Waktu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akan ada angin badai. Tapi juga akan ada mujizat Tuhan terjadi. Sehingga kita bisa mengalami mujizat berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti tadi saya bilang. Dapat beasiswa tanpa apply beasiswa. Selama panggilan itu kita dengar dari Tuhan. Selama fokus kita adalah Tuhan Yesus, bukan perasaan kita sendiri, bukan keinginan kita sendiri, bukan situasi di sekitar kita, atau bahaya dan tantangan yang harus kita hadapi di depan. Kita akan berhasil, akan bertumbuh dalam iman, mengenal Tuhan lebih dekat. Kita pasti akan mengalami rasa takut. Tapi selama kita mau terus berdoa, dalam ketakutan, dalam ketidakberdayaan, fokus pada Tuhan Yesus, rasa takut itu akan berubah menjadi sukacita. Rasa takut itu akan berubah menjadi kekaguman terhadap karya Tuhan. Rasa takut itu akan berubah menjadi kemuliaan Tuhan. Jangan lupa juga, saudara perlu menunggu firman Tuhan. Perlu menunggu jawaban Tuhan sebelum bergerak. Sabar menunggu sampai Tuhan bicara. Dan ini adalah hal yang paling sulit. Menunggu tanpa tahu apa yang harus saya lakukan. Menunggu tanpa tahu kapan Tuhan bicara. Menunggu tanpa tahu kapan Tuhan bergerak. Bergerak sampai Tuhan bicara, ini yang kamu lakukan. Tapi saudara, orang yang mau taat menunggu, orang yang mau mendengar dan mengikuti firman Tuhan akan melihat Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi maukah saudara dan saya bertumbuh makin dekat dengan Kristus? Tinggalkan zona nyaman saudara sekarang dan tunduk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Latawa sambil bidadari. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Onze Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Kami mau keluar dari zona nyaman kami dan mengikut firman Tuhan. We willen uit onze comfortzone en u volgen. Tuhan, inilah diri kami, hidup kami. Kami mau berikan untuk mengikut kehendak-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk taat pada perintah-Mu. Meskipun untuk taat, kami harus keluar dari daerah nyaman kami. Kami harus berani meninggalkan hal-hal yang buat kami merasa nyaman, menghadapi rasa takut dan menghadapi tantangan. Tapi kami mau melihat Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang buat kami bisa berjalan di atas air, yang buat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat teduh sebentar. Mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saya akan mengajak saudara-saudara kembali untuk berdoa dan menaikkan doa syafaat kita. Lalu saya akan tutup dengan doa Bapa kami. Ik zal in het Indonesisch bidden en daarna ik zal in het Nederlands bidden, onze Vader. Laten we samen bidden. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati, juga untuk ibadah yang boleh kami nikmati hari ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit atau alasan lain. Kami berdoa untuk mereka juga, supaya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka yang sakit. Untuk Bapak Steve de Vretes, Ibu Nona Maitimu, Ibu Nani Pardede, Bapak Benny Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Bapak Will Mostar, keluarga Atmo Marpaung yang juga dinyatakan positif COVID. Untuk juga proses penyembuhan Amal, cucu dari Ibu Astrid dan Bapak Yan Sapuri yang masih dirawat di rumah sakit di Amstelveen. Juga untuk keluarga Bapak Rensi Pikautima, kami berdoa untuk mereka supaya mereka boleh sembuh, tapi juga selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan, baik secara tubuh, jiwa, dan rohani. Kami berdoa untuk orang-orang yang merawat mereka, keluarga, tenaga medis, supaya Tuhan juga berkati hidup mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita tiap hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun. Terima kasih untuk ulang tahun Ibu Seli Watimena dan ulang tahun pernikahan dari Ibu Titi dan Bapak Otsartono. Terima kasih untuk tahun yang Tuhan boleh tambahkan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Kami bersukacita bersama mereka, dan biarlah Tuhan pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk jemaat di sini di Amsterdam Zuidoost. Kami berdoa supaya jemaat ini terus bertumbuh. Majelis dan pemimpin gereja boleh Tuhan pakai untuk menjadi model, untuk menjadi pemimpin yang baik. Terutama untuk saat-saat yang sulit seperti sekarang, kami mohon kebijaksanaan dari Tuhan. Wisdom from God untuk para pemimpin gereja. Saya berdoa untuk pemerintah, biarlah pemerintah di Belanda maupun di Indonesia boleh Tuhan anugerahkan kebijakan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyat, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk masa-masa yang krisis sekarang ini. Kami berdoa juga untuk banyak orang yang mengalami perang dan bencana alam, dan banyak musibah. Tuhan hadir dalam hidup mereka dan menolong mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan menjaga kami semua, termasuk orang-orang yang sedang menderita. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heiligheid tot in eeuwigheid. Amen. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami pada pagi ini. Marilah dengan sukacita dan penuh syukur kita memberi persembahan kita bagi Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah tak kamu
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Segala puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa Surgawi, atas berkat-berkat dan anugerah yang kami terima sepanjang kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kesemuanya hanya daripada-Mu juga asalnya. Terimalah, kuduskanlah, agar boleh kami pergunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu, khususnya di Perkisetus. Dalam nama Yesus yang adalah sumber dan berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, latar bersama stand. Latar bersama singa Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Gemeente van Christus, verhef uw hart en gedachten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangedacht over u en geeft u vrede. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 6 Februari 2022. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk semua mahasiswa dari Indonesia yang hari ini boleh hadir di ibadah Perki Amsterdam Zuidoost. Selamat datang. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Ciptasari yang telah memimpin ibadah dan kepada tim Kantoria atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 13 Februari 2022, ibadah di Gedung Gereja The New Stad akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembert dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Rabu 16 Februari 2022 akan diadakan PA yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama dan akan dimulai pada jam 7 sore. Link akan diberikan kemudian. Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.